Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Silakan. Nah, oloh, si Sarip. Gimana kabarnya Sarip? Baik, Bang Edis. Baik, oke. Kok sekarang wajahnya berubah menjadi dikit-dikit yang sedang nutup-nutupin rumah makan lagi buka di bulan puasa? Gimana Ustaz Syarif? Konon kemarin sudah sempat ke gereja. Sebentar Ustaz Syarif, kita kan sudah lama ini tidak ngobrol. Ya, udah ada sekitar mungkin 6 bulan ya. Gini, kemarin terakhir kita komunikasi, Ustaz Syarif kan sudah sempat ke gereja. Betul? Ya. Tapi Ustaz Syarif menerima banyak ancaman, ya kan? Awas kamu, saya datangi rumahmu, betul? Betul? Udah, itu masa lalu itu. Allah. Ustaz Syarif. Ya, gimana Ustaz Syarif? Gini, saya bertanya aja Bang Edis. Apa itu? Silakan. Apakah Yesus itu punya kuasa? Ya, di dalam Bible kan dikatakan segala kuasa baik di bumi baik di surga telah diberikan kepadaku, begitu. Jadi Yesus itu berkuasa menghidupkan, berkuasa untuk mematikan, berkuasa untuk melemparkan orang ke dalam kerajaan maut, ke dalam bahasa kita itu neraka. Ini Ustaz Syarif, begini. Kalau yang kayak begitu-begitu itu debat dogma. Kalau debat dogma, kita nggak bisa. Gini, seperti bagaimana Anda meyakini Allah berkuasa. Kami pun meyakini bahwa Yesus kami berkuasa. Itu debat dogma. Nah, saya, itu sudah lama, debat agama sudah lama. Saya selalu menolak memperdebatkan hal-hal yang sifatnya dogmatis. Bagaimana kalau kita mendebat atau berdiskusi lah, jangan debat. Hal-hal yang sifatnya itu logika-logika saja. Contoh. Apa contohnya? Di dalam ajaran agama Islam, diajarkan kalau ketemu orang Yahudi atau ketemu orang Nasrani, disuruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Betul? Betul. Kalau seperti itu jadinya, berarti kan agama Islam ini, kalau ketemu orang Yahudi Nasrani, akhirnya jadi bagaimana hubungan atau tatanan sosial dalam hubungan masyarakat, kan begitu. Masa kalau ketemu orang Yahudi, ketemu orang Nasrani, didesak ke jalan yang sempit, kan seperti itu kan bagaimana hubungan sesama manusia gitu. Itu kan lebih enak gitu, lebih logis. Nah, bandingkan dengan ajaran agama Kristen. Kalau di Kristen, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kalau diterapkan di tengah-tengah masyarakat, kan lebih logis agama Kristen, lebih logis mengikut Yesus, begitu. Kalau ngikut Muhammad, ya jadi seperti itu. Makanya bagaimana Anda masih menerima Islam itu sebagai kebenaran kalau seperti itu? Itu hal-hal seperti itu yang kita diskusikan, jangan hal-hal yang dogma gitu. Silakan. Ustaz Syarif, Ubaidillah, silakan. Semalam aku kan sempat nyimak ya di bawah, cuma aku telat karena labnya Bang Edis pun udah mungkin lama dan udah tutup ya, dan Bang Edis mungkin ada urusan. Yang soal semalam itu Bang Edis itu yang tentang hadis Sahih Muslim itu yang nomor 2749 kalau nggak salah ya. Ya. Yang hadisnya itu begini, riwayat Abu Hurairah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi laulam tudni bulada haballah bikum walaja'a biqaumin yudnibu nafastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Artinya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian tidak berdosa, Allah akan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang berdosa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka.
Jadi poinnya bikin dosa supaya diampuni kan? Jadi penjelasannya itu pertama tentang begini, Ustaz Syarif, begini. Seandainya ada sebuah umat yang tidak melakukan dosa, umat itu akan dibinasakan oleh Allah, betul? Kalau mereka nggak bertobat, iya. Bukan, jangan dibalik-balik, coba dibaca yang benar. Jangan dibaca yang benar. Jikalau kalian tidak berbuat dosa, apa kata Allah? Nih, aku jelaskan perkataannya ya. Boleh, silakan. Walladzi nafsi biadi, kan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini kata Rasulullah ya. Ini bentuk sumpah yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menunjukkan keseriusan dan kepastian dari apa. Jangan itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Dibaca hadisnya dulu. Itu kan penjelasan orang tentang hadis itu. Begini, sedikit Ustadz Syarif yang terhormat. Begini ya. Tolong jangan membuat Muhammad seperti anak di bawah 5 tahun yang dia tidak pandai menyampaikan atau menyusun sebuah kalimat. Sehingga orang Islam harus berbondong-bondong membantu Muhammad menjelaskan. Makanya saya pernah bilang begini. Begini Ustadz Syarif, sedikit Ustadz Syarif. Apakah Ustadz Syarif percaya bahwa Allah itu maha cerdas dan dia mampu menyusun kalimat dengan benar? Mampu. Apakah Anda percaya juga bahwa Muhammad adalah seorang yang cerdas yang mampu menyampaikan kalimat dengan benar? Mampu. Lantas kenapa kalian ribut? Kenapa kalian membantu Muhammad seolah-olah Muhammad nggak bisa nyusun kalimat? Nah, dibaca saja kalimatnya Muhammad aja dibaca, yuk. Bukan, maksudnya begini Bang Edis, karena kan hadis ini kan berbahasa Arab. Jadi untuk supaya paham akan penjelasannya secara detail dipahami oleh umat di berbagai negara, makanya ada penjelasannya. Iya, diterjemahkan saja. Cukup diterjemahkan. Terjemahkan dulu coba. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Lalu? Laulam tudnibu, jika kalian tidak berdosa, ladzahaballahu bikum. Allah akan membinasakan. Ya, Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang berdosa. Lajabi kaumin yudnibun, dan akan mendatangkan kaum yang berdosa. Iya. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfirulahu, maka Allah mengampuni mereka. Jadi intinya Bang Edis, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Allah itu senang kalau ada orang yang minta ampun akan dosanya, betul? Bukan hikmah yang gimana? Pengajaran hadis ini mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Iya, artinya orang muslim itu wajib hukumnya bikin dosa, betul? Bukan wajib. Kalau tidak bikin dosa dimusnahkan. Bentar, saya matikan dulu efek saya. Tapi kalau nggak kumisnya nanti jadi jelek. Nggak apa-apa. Baik, saya matikan dulu efek saya ya. Lihat muka aslinya jadi jelek. Oke, sebentar. Saya kasih hadisnya ya. Sabar. Saya kasih hadisnya sebentar. Nih, saya tampilkan di layar apa bunyi hadisnya. Saya balik dulu kamera saya. Saya balik. Tolong Ustadz Syarif baca. Silakan. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kamu dengan berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun akan mengampuni mereka. Jadi hikmahnya Bang Edi daripada hadis ini yang penting adalah bagaimana manusia merespon kesalahan. Yang kedua, mengajarkan sifat rendah hati dan tidak merasa suci atau bebas dari dosa, karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Bukan maksudnya manusia itu harus wajib berbuat dosa, bukan, karena manusia itu pasti melakukan kesalahan. Baik, udah bisa saya tanggapi? Silakan. Baik. Jadi kalau kalau tidak berbuat dosa, sama Allah dimusnahkan nggak? Gimana? Kalau ada umat di mana umat itu tidak berbuat dosa, hidup mereka benar, tidak mencuri, tidak berzina, ya kan, berbuat adil, ya kan, hukum-hukum di situ ditetapkan, hukum-hukum Tuhan itu di situ dilaksanakan. Apa yang akan Allah lakukan? Ya tidak akan dimusnahkan. Dimusnahkan gimana?
Coba baca lagi. Coba baca lagi nih. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu. Betul. Akan dimusnahkan, betul. Makanya saya bilang, Pak Ustadz, orang Islam itu wajib bikin dosa. Kalau nggak bikin dosa, dimusnahin sama Allah. Makanya Ustadz Syarif, sejak 6 bulan yang lalu sudah benar antum pergi ke gereja. Cuman karena antum takut dengan ancaman-ancaman sesama muslim, akhirnya antum balik lagi ke masjid. Coba kalau antum pergi ke gereja, pasti tidak pakai begini. Betul nggak, Ustadz Syarif? Ya, tar dulu Bang Edis ya, saya jelaskan. Silakan. Penjelasan yang saya mau jelaskan, hadis yang ditampilkan oleh Bang Edis ini kan bersumber dari Abu Hurairah. Betul. Yang meriwayatkan Rasulullah itu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan dirimu ya, dan menggantikan kamu dengan orang-orang yang berbuat. Iya, diganti dengan kaum yang berdosa. Ampun kepada Allah, lalu memaafkan mereka. Jadi intinya, kesimpulannya hadis ini mengingat bahwa dosa bukanlah penghalang untuk meraih surga, melainkan peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Artinya Allah itu mau kalian itu bikin dosa biar kalian mohon ampun, betul? Loh, gimana sih? Dengar nih, ini pelan-pelan ya, ini pelan-pelan. Saya gini teman-teman, orang muslim itu teman-teman ya terkenal memang di negara-negara mayoritas muslim itu memang IQ-nya itu belum ada yang tinggi. Jadi kita harus sabar, pelan-pelan ya. Gini. Kalau ada umat di mana umat tersebut tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu? Tar dulu Bang Edis, Pelan-pelan, ini ujian, sabar. Sabar, ini ujian ya, pelan. Peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Terus hadis ini mendorong manusia untuk begini, Ustadz Syarif, gini, jangan baca orang menjelaskan hadis itu seolah-olah Muhammad itu nggak bisa, dia kayak mau bantah omongan Muhammad gitu loh. Ini loh, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, andaikan ada sebuah umat yang tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu? Menurut Muhammad, umat itu akan dimusnahkan. Dimusnahkan umat itu. Diganti oleh Allah dengan umat yang berbuat dosa. Lalu umat tersebut memohon ampun kepada Allah. Makanya itu sejalan dengan ini. Sejalan dengan hadis yang lain. Di mana? Nih ya, ini ajaran Islam. Ini saya putarkan terus kalau ini ya. Nih. Sejalan dengan hadis ini. Nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Masuk surga, itu ajaran agama Islam. Justru kalau kalian tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbuat dosa, dimusnahin kalian sama Allah. Walaupun pernah, bukan walaupun pernah, nggak ada walaupun pernah. Aduh, ini ditambah-tambahi. Mbak nih, dengar ya, coba nih, saya bacakan hadisnya ya. Nih, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Nih ya. Nih, subhanallah, lihat nih ya. Subhanallah, berzina, mencuri, tetap masuk surga, saudara. Ya. Ini dahsyatnya kalimat syahadat. Aduh, malam muka saya ini. Sebentar, sabar, malam muka saya. Sabar nih. Nih, lihat nih. Nih. Subhanallah, berzina dan mencuri pun masuk surga. Ini ajaran agama Islam. Ya, begini Bang Edis, teks Arab ya, teks Arab itu kadang ketika diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu banyak kekeliruan. Oke, sebentar, kita lihat ya. Coba antum yang baca.
Antum yang baca ya, antum yang baca suratnya. Sebentar nih. Nih. Baik ya. Nih. Coba. Surat apa itu? Sebentar ya, kita bukakan hadisnya. Nih, lihat nih ya, nih. Nih, lihat ya, menukil hadis Nabi dari sahabat Abu Dzar. Menceritakan Nabi Muhammad bersabda, nih, Jibril alaihi salam mendatangiku, lalu memberikan kabar gembira. Ini kabar gembira, cuman lupa dimasukin Quran. Ada kabar gembira ini ya kaum muslimin. Dengar nih, kabar gembira diberitahukan oleh Jibril, tapi Muhammad lupa masukin di Quran ini. Nah ya, nih apa yang dikatakan oleh Jibril? Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, Jibril menjawab, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Yang penting tidak mensyirikkan Allah. Aturan meskipun pernah. Nggak ada kata pernah, aduh ditambah-tambahin. Dengar. Oke, coba baca Arabnya. Antum baca Arabnya ya. Aduh, ini berat ini saudara-saudaranya. Sudah dibilang meskipun berzina, meskipun mencuri tetap masuk surga. Indahnya agama Islam, saudara. Oh, ini hadis riwayat Muslim nomor gini, saya kopas saja ya nih. Nih. Saya kopas di sini. Oke. Oke. Copy. Oke, copy. Kita masukkan ke sini ya, ke sini. Kita tempel sebentar. Aduh, gimana nempel sebentar. Aduh, ini paste. Kemudian kita enter. Nah, lihat ya. Ini hadis tazkiyah nih. Nih. Bab barang siapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun akan masuk surga. Ya. Iya betul. Iya, betul, walaupun betul. maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Kan itu intinya. Yang penting dia nggak menyekutukan Allah. Mau maling kek, mau korupsi kek, nggak apa-apa. Inti ajaran Islam kan nggak menyekutukan Allah. Nah, nih. Lihat nih ya. Sahih Muslim 134 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah dan seterusnya bla 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 bla. Waki berkata, Rasulullah bersabda. Ya, sedangkan Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk surga. Dan aku berkata, orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya masuk neraka. Nih, ada lagi tambahannya. Perhatikan. Ya. Beliau menjawab, orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, maka wajib masuk surga. Dan orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, wajib masuk neraka. Nih, banyak ini hadisnya. Nih ya. Nih, orang meninggal menemui Allah dengan keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, pasti masuk surga. Nih, dan orang yang meninggal dengan syirik dengan Allah, pasti masuk neraka. Nih, Abu Ayyub berkata, dan telah menceritakan kepadaku dan seterusnya. Ini banyak sekali hadis-hadis ini. Iya, betul itu. Maksudnya gini Bang Edi. Jadi hadis itu ketika orang ini yang terakhir ini. Ini yang panjangnya, ini versi panjangnya. Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina, masuk surga. Meskipun dia mencuri, beliau menjawab, walaupun berzina, walaupun mencuri masuk surga. Mana kata pernahnya? Makanya kan teks Arabnya itu kan kalau nggak salah. Oke, coba Arabnya. Baca Arabnya yuk. Mana? Hadis berapa sih itu? Hadis Sahih Muslim 137. Kalau nomor hadis mah beda-beda, tergantung siapa yang nyetak buku. Ini aja dibaca nih yang di layar. Ya, oke. Baca ya. Langsung ke matanya aja. Coba nih. Ya. Qala dulu ya. Annahu qala atani Jibril alaihi salam. Artinya? Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam. Artinya? Yang artinya sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku. Bahwa beliau bersabda, Jibril mendatangiku. Babasyaroni annahu man mata min ummatika la yusriku billah syai'an dakhalal jannah. Ya, dakhalal jannah. Yang artinya
mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Terus di situ Rasulullah bertanya lagi kan, kultu wa injana wa insaraka ya. Meskipun dia pernah, nggak ada pernahnya, nggak ada kata pernahnya, nambah-nambah. Oke, apa kata pernah di situ? Kata Arab yang jadi pernah itu apa? Di sini kan kalimatnya jana, Bang Edis. Wa injana itu kan menjadi fi'il madi kalau nggak salah. Jadi kata kerja. Jadi bukan berarti meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Meskipun pernah melakukan ya, pernah melakukan. Nah, kalau pernah ngapain Muhammad Dada tanya meskipun? Gimana? Kalau masalah pernah, gini, sebentar saya kasih tahu. Kalau di situ memang masa lalunya dia berzina masa lalunya, itu bukan kabar gembira. Justru kabar gembiranya asal dia tidak musyrik, asal dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri, yang penting dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Mau saya tambahin, saya kuatkan lagi dengan hadis yang lain. Saya kuatkan lagi. Ya, saya kuatkan lagi. Tapi ini begini Ustaz Syarif. Ini ayat, ini dahsyat luar biasa. Tapi sayang, lupa dimasukin Quran. Itu dikasih tahu Jibril kan? Betul? Ya. Kalau Jibril yang memberitahu, artinya itu dari Allah, betul? Betul. Artinya itu firman dari Allah. Sebentar, artinya itu firman dari Allah, betul? Ya, betul. Harusnya dimasukin Quran, betul nggak? Tapi kan masuknya ke hadis qudsi itu kadang. Iya, bukan hadis qudsi. Ini bukan hadis qudsi. Ini hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Tirmizi. Bukan hadis qudsi. Aduh, jangan berdusta lah. Begini, Ustadz. Intinya ayat ini lupa dimasukin Quran. Seandainya ayat ini masuk Quran, saya tidak tahu. Pasti orang Islam ngantri berzina, ngantri mencuri. Untung ayat ini nggak masuk Quran, untung. Padahal itu kabar gembira, itu berita gembira. Lupa dimasukin Quran. Saya bantu lagi. Nih, lihat ya. Saya bantu nih. Dalam keadaan beriman, ada hadisnya, tidaklah mencuri, tidaklah berzina dalam keadaan beriman. Ada hadisnya. Tidak disebut mencuri, tidak disebut berzina kalau seseorang itu melakukannya dalam keadaan beriman. Jangan salah Anda ya. Baik. Saya balik kamera saya. Nih. Sudah kelihatan? Nah, hadis berapa itu? Dari Abu Hurairah nih. Ini dari Roja ini. Ini bukan karang-karangan saya nih, website-nya nih. Nih. Ya. Di kitab apa itu? Ini dari nih, tidaklah orang yang berzina saat dia berzina. Nih, lihat nih. Perhatikan nih. Nih, kajian hadis nih. Nih. Ya. Nih, saya bacakan. Bentar ya. Sebentar, saya bukakan dulu hadisnya ya. Saya bacakan dulu hadisnya nih. Bentar, sabar ya. Clear ya Bang Edis, yang tadi itu. Sebentar. Ini hadis sebentar, sabar ya. Curi asalkan dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga, itu intinya. Lihat nih. Nih, perhatikan hadis ini ya. Hadis ini, Oke, Anda bisa artikan ini? Ya, hadis. Cari terjemahnya aja ya, cari terjemahannya ya. Nih. Coba dibacakan ini. Tidaklah seseorang yang sedang berzina, tatkala dia sedang berzina, dalam keadaan beriman, mana sih ya? Nah, dan tidaklah seorang sedang mencuri dalam keadaan beriman. Jadi kalau Anda mencuri dalam keadaan beriman, artinya Anda tidak mencuri. Kalau Anda berzina dalam keadaan beriman, Anda sesungguhnya tidak berzina. Dia tidak tahu. Aduh, sebentar. Ini sayangnya saya tidak kumpul-kumpul nih aunnya. Oke lah, ini Al-Manaj ini. Coba nih. Di Al-Manaj ini ya. Nih, Al-Manaj. Oke, nih kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nih. Hadis. Surat Al-Isra. Ini hadisnya nih. Banyak sekali nih ya. Saya tunjukkan satu hadis nih. Ini dia hadisnya nih. Tidaklah berzina seorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman.
Dan tidak pula ketika ia mencuri pada saat mencuri ia beriman. Tidak pula ketika ia minuman khamar, ketika ia meminumnya ia beriman, dan tidaklah ia membunuh dalam keadaan beriman. Nih, berkata Ikrimah, aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Nih, bagaimana iman dicabut dari seseorang? Beliau menjawab sambil memasukkan, dan ini intinya nih. Tidaklah berzina seseorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ya, oke Bang Edis. Ya, jadi intinya itu. Nah, inti yang mau saya sampaikan, itu intinya begini, Ustadz Syarif. Kalau Anda jadi orang Islam, ya, Anda itu wajib Anda itu berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, nanti dimusnahkan sama Allah. Oh, saya tunjukkan saja Al-Furqan langsung lah ya. Coba saya tunjukkan Al-Furqan ya. Nih. Coba kita tunjukkan Al-Furqan 68. Dan Anda langsung membaca ya. Nanti Anda di anu nih. Nih. Oke, coba. Coba dibaca. Dan orang-orang. Coba perhatikan. Ayat berapa? Al-Furqan 68. Coba baca. Ini aja sudah dibaca nih. Dan orang-orang. Waduh, mereka nggak percaya dengan terjemahannya. Oke, nggak apa-apa lah, kita tunggu. Ayo. Dan orang-orang. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian, itu niscaya mendapatkan dosa. Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Justru kalau yang melakukan itu malah mendapatkan dosa. Makanya Anda wajib berzina. Ada tulisannya. Baca ke 6 itunya, 69 terus ke. Oke, gini aja. Coba Ustaz Syarif coba baca. Coba balik kamera Anda. Saya pengen lihat kamera Anda terjemahannya bagaimana. Coba yuk. Coba tampilkan di layar Anda. Coba tampilkan di layar biar kita baca terjemahan yang di situ. Yuk. Oke, apa di situ dikatakan? Dan orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar. Oke, dengan cara yang benar, dan tidak berzina. Terus, siapa yang melakukan perbuatan yang demikian itu niscaya apa itu? Mendapat dosa. Iya. Justru kalau orang yang melakukan begitu niscaya dapat dosa. Jadi kalau Anda tidak berzina, Anda dapat dosa. Gimana? Betul? Sudah pusing kan? Coba dibaca. Orang yang tidak berzina. Orang yang tidak, apalagi? Yang tidak ini, tidak itu, tidak berzina. Orang yang melakukan yang demikian, malah mendapat dosa. Aku jelaskan Bang Edis. Jadi ayat di surat Al-Furqan nomor ayat 68 ini menjelaskan tentang karakteristik ya orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh tanpa alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan tindakan seperti itu akan mendapatkan balasan dosa. Jadi intinya, kalau Anda melakukan yang seperti itu dapat dosa. Kalau nggak berzina dapat dosa. Gimana? Ya, yang terakhirnya kan mendapat balasan dosa. Ayat ini menegaskan bahwa barang siapa yang melakukan yang tidak melakukan. Barang siapa yang tidak, coba baca dulu. Coba baca lagi. Barang siapa yang melakukan, ini penjelasannya, melakukan ketiga perbuatan tersebut, yaitu mereka itu syirik. Melakukan yang apa? Yang di atas tadi? Aduh, gimana? Ini menunjukkan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut di dunia dan di akhirat. Bukan berarti maksudnya orang yang membunuh, orang yang berzina itu. Coba dibaca dulu ayatnya pelan-pelan, Pak Ustadz. Dibaca dulu ayatnya pelan-pelan. Orang yang tidak di situ dikatakan. Orang yang tidak atau orang yang melakukan? Baca ayat berikutnya, Bang. Ayat berikutnya. Oke, ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya? Lanjutannya di apa ayat lanjutannya? 69. Ntar dulu, Bang.
Bintang 9-nya kan begini, baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal dengan azab itu. Baginya apa? Bagi siapa itu? Baginya akan dilipat. Enggak, ya bagi siapa itu? Bagi pelaku itu. Bagi pelaku yang tidak berzina, betul? Yang berzina. Bukan, yang berzina. baca ayatnya yang tidak. Coba baca ayatnya. Barang siapa yang tidak, coba baca. Tidak mungkin Bang Edus. Coba enggak baca aja, baca. Barang siapa? Baca ayat 68 tadi. Makanya di ayat 70-nya Bang di ayat 70-nya coba enggak dibaca dulu ayat 68. Barang siapa yang berzina atau barang siapa yang tidak berzina? Coba. Barang siapa? Barang siapa yang tidak. Nah, dulu. Barang siapa yang tidak berzina, betul enggak? Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, itu koma. Oke, dan tidak berzina, terus? Kenapa yang melakukan demikian? Berarti yang melakukan itu menyekutukan Allah, dia membunuh, dia. Yang melakukan apa yang tidak berzina tadi? Gimana sih? Berat ini saudara-saudara ini, aduh. Oke lah, begini. Oke lah, itu mungkin Ustadz belum sanggup bahas itu. Begini, Ustadz Syarif. Makanya Bang Edis, ini Ustadz Syarif. Saya lihat Ustadz Syarif kayaknya Al-Qur'an udah ganti atau bagaimana? Taruh Bang Edis, taruh dulu. Jadi wa may yaf'al, ya sedikit lagi 2 menit lah. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman. Jadi maksudnya apa? Dan siapa yang melakukan, ya, waman itu kan siapa saja yang melakukan yaf'al, ya, pekerjaan yang istilahnya menyekutukan Allah, dia itu membunuh, dia bukan pekerjaan yang disebutkan di atas. Barang siapa yang melakukan yang demikian, yang apa itu? Yang tidak berzina, yang tidak menyekutukan Allah, malah mendapatkan hukuman. Tapi beginilah, tapi begini Ustaz Syarif, ya itu ditutup saja gini. Saya pengen memberitahukan kepada teman-teman muslim. Ini Ustadz Syarif, jangan dimatikan Ustadz Syarif. Ustadz Syarif Ubaidillah. Gini Ustadz Syarif. Dulu kita pernah ngobrol kan? Betul nggak? Dan dulu, ya, betul. Dulu Anda itu pernah membukakan satu Al-Quran. Dan Anda mengakui bahwa Al-Quran dirubah-rubah, betul atau tidak? Bukan dirubah-rubah, bukan. Itu cuma kiro'ah, bacaan. Oke, betul tidak? Apa terjemahan surat An-Naba ayat 33? Itu cuma bahasa Indonesia aja, tidak mampu mentranslitkan dalam teks Arabnya. Di kitab Al-Quran yang Anda punya, apa tertulis di situ? Udahlah, itu udah. Nah, jangan gitu. Ustaz Syarif gini, kebenaran itu harus kita beri. Kabur dia, saudara. Lari dia, saudara. Ya itulah teman-teman ya, itu sekilas tentang Ustadz Syarif Ubaidillah yang sekitar 6 bulan lalu dia itu sering diskusi ya dengan kita, tetapi dalam diskusi itu dia itu memang terpojok dan akhirnya memang meragukan agama Islam. Lalu dia pergi ke gereja. Nah, karena dia pergi ke gereja, akhirnya mendapat banyak ancaman. Terus kamu gimana kamu di Kuningan katanya? Udah repot waktu itu ya, di 6 bulan lalu. Bagi teman-teman yang menyimak. Nah, pada waktu itu dia itu punya anak kecil, begitu. Punya anak kecil dan makanya waktu itu juga saya sempat ya memberikan dia sedikit uang begitu. Dan teman-teman yang lain yang Kristen juga mensupport dia. Gitu. Kita kasih dia karena dia punya anak kecil begitu. Nah, itulah orang Kristen, teman-teman. Walaupun Muslim tetap dibantu, tetap disokong seperti itu. Nggak pandang agama begitu. Nah, beda dengan ajaran orang Islam. Beda. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu, teman-teman, makanannya itu nggak boleh dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Tidak boleh. Ya. Orang Islam itu tidak boleh makanannya dimakan oleh orang non-Muslim. Anda pasti nggak tahu itu ya, mana Anda tahu. Kalau Anda tahu, besok pagi Anda bangun bukan Islam lagi. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada saudara Andi. Oke, Andi.
Ya, selamat siang, saudara. Selamat pagi, saudara Andi. Saudara Andi, selamat siang, selamat pagi. Halo. Halo. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Kita kasih naik ada. Sebentar, saya ada apa ini? Which of these object make? Sebentar, sabar teman-teman ya. Ini saya ada, aduh, ada apa ini ya? Coba. Object on the head. Oke, ini dan ini. Oke, sebentar, ada anu tadi. Ya, kita kasih naik ada Rijal Motor. Waduh, Rijal Motor lagi. Rijal Motor lagi. Oke, silakan Rijal Motor. Ya, gimana Rijal? Itu pentingnya otak dan akal. Nah, itu lagi kan. Ketika Anda memakai otak dan akalmu, maka Anda bisa mengetahui mana Tuhan yang maha kuasa dan mana Tuhan abal-abal. Tuhan abal-abal itu contohnya Tuhan ketika dia melakukan perkelahian atau bergulat, dia akan mengalami patah-patah, dia akan dikalahkan. Itu dengan orang yang sudah tua saja dia bergulat, dia kalah, apalagi dengan aku, orang yang masih muda yang itu. Makanya gunakan akal. Jangan ngos-ngosan gitu Rijal, jangan ngos-ngosan. Kau macam orang mau melahirkan. Tahan, pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Pelan-pelan. Sudah Jumatan? Belum, bentar lagi. Belum. Gini Rijal. Baik, dia mengutip, oke kita jelaskan. Dia mengutip kejadian di mana Yakub itu bergulat ya dengan Allah. Baik. Begini Rijal. Kamu mengatakan bahwa ini Tuhan-Tuhanan ini. Gimana nih, masa kalah bergulat sama manusia gitu ya. Gini. Saya mau kasih tahu sama kamu Rijal, di dalam Al-Qur'an. Ini sebelum saya tanggapi. Gini. Di dalam Al-Qur'an santai saja. Ketawa. Jangan panas. Diam dulu biar saya jawab. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata Israel, betul? Ya Bani Israel, betul? Iya, benar. Oke, sekarang saya mau tanya sama kamu Rijal, apa arti Israel? Israel itu adalah mulai ngarang. Artinya dan ayatnya, mana ayatnya? Iya itu. Bani Israel itu anak-anak. Bukan Bani Israel. Israel itu apa artinya? Arti Israel. Iya itu. Suku yang anak-anak. Aduh, artinya saya tahu itu merujuk kepada satu kaum. Tahu saya. Yang saya tanya makna dari kata itu apa? Jadi kau mengelak dengan kau malah ketawa. Nanti saya jawab ke situ. Nanti itu saya jawab. Rijal, dengar. Kamu jawab tahu atau tidak tahu? Enggak, kau harus mengasih pencerahan kepada orang. Baik. Kalau gitu kamu diam. Dengar omongan saya. Dengar. Begini Rijal ya. Arti Israel di dalam Bible itu artinya bergumul. Bergumul dengan El. El itu adalah Elohim ya, atau Tuhan begitu. Itu artinya. Nah, ini Tuhanmu, ini Allah ngambil kata itu. Tapi dia nggak tahu artinya apa. Terus kamu heran. Bagaimana ini? Masa ada Tuhan bergumul sama manusia? Ya terus kenapa kata itu kau ambil ada di Quranmu? Nah, itu masalahmu. Inilah saya bilang orang nyolong, tapi dia nggak tahu yang dicolongnya itu menontok kepalamu sendiri. Gini, sebenarnya gini ya. Saya akan bacakan ayatnya ya, sebentar. Jadi begini Rijal ya. Ya, nih. Sebentar, saya bukakan ya. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30. Sebentar, saya bacakan. Saya jawab pertanyaan dulu. Aku lebih paham Alkitabmu daripada kau sendiri. Mau saya jawab? Nanti kalau saya tanya balik nanti kamu bingung loh, ya. Sebentar. Kejadian pasal yang ke-32 ya. Bagaimana di sini Yakub bergumul. Nih ya, saya bacakan. Kita putar balik dulu. Sebentar, kita putar balik. Sabar, kita putar balik kameranya. Ya nih, ya, dengar Rijal ya, lihat nih.
Pasal pergumulan Yakub dengan Allah nih. Pada malam itu Yakub bangun dan seterusnya. Aduh agak buram sebentar. Nah, ini. Nih. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seterusnya nih, dan seterusnya di sini. Nah, ini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga siapa namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu bertanyalah Yakub, mana ini? Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, jadi di sini Rijal yang perlu kamu ketahui. Jadi kata Allah ini bisa merujuk juga kepada para malaikat, ya. Jadi di sini yang bergumul dengan Yakub ini adalah malaikat Tuhan. Ya, tetapi malaikat Tuhan itu memang dia title-nya juga adalah Allah. Jadi kata Allah itu bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk dari dimensi lain. Nah, misalnya ayat itu juga ada ketika malaikat Tuhan datang menemui, nih saya bacakan lagi ayat dukungannya ya. Nanti habis ini saya tanya balik kamu nih, masalah yang sama ya. Misalnya bagaimana di sini Manoah, ya Manoah, lihat nih ya. Bentar nih, saya tunjukkan bahwa malaikat itu juga disebut juga sebagai Allah ya. Sebentar. Oke, kita baca dari mulai Kejadian pasal yang ke-13 ya. Kejadian pasal yang ke-13. Pelan-pelan teman-teman ya. Kita sabar menjelaskan kepada muslim yang bertanya tentang Bible. Oke. Sabar ya. Sabar Rijal, sabar. Ntar dulu, aku mau pertegas dulu, Dis. Kau kan mengatakan kata Allah ketika bergulat dengan Yakub itu adalah malaikat. Betul, malaikat Tuhan di situ. Baik, silakan. Ya, betul di situ malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu juga Allah di dalam Bible. Malaikat itu juga disebut Allah di dalam Bible. Oke ya. Jadi bisa kita artikan saja kata Allah itu serampangan. Kadang malaikat, kadang Allah Bapa, kadang Roh Kudus, Gak serampangan. Allah itu title di situ. Allah itu title bukan Allah. Baik ya. Sebentar. Oke nih ya. Nih. Sudah ketemu ayatnya, saya balik dulu. Nah ini. Lihat ya. Kelihatan di sini? Nih. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat. Nih perhatikan. Naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Nah ini. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi kata Allah ini juga dia merujuk kepada malaikat Tuhan ini. Teofaninya Allah itu sendiri. Kalau kita bilang Allah jangan ini ya, jangan bilang nanti muslim ini langsung kegeeran dibilangnya itu Allah. Oke, saya sudah jawab pertanyaan kamu ya. Sekarang saya mau tanya kamu balik. Gini, kamu ini mau ditanya balik kamunya. Kamu kan sudah nanya balik, sudah saya jawab. Sekarang bolehkah saya bertanya kepada kamu balik? Bisa nggak saya bertanya balik kepada kamu? Mana yang Allah itu malaikat, mana yang Allah itu baik, kamu di bawah saja kalau begitu, takut ditanya. Ya silakan ya. Kita di sini tanya jawab. Kamu nanya sama saya bahwa Yakub bergumul dengan Allah. Yakub bergumul dengan Allah itu maksudnya dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Jadi begini teman-teman, kata Allah di dalam Bible itu bisa merujuk kepada apapun, bisa merujuk kepada apapun. Hakim itu juga disebut sebagai Allah. Hakim itu Allah juga. Gitu. Kemudian malaikat Tuhan, makhluk-makhluk di luar di luar dimensi manusia itu disebut sebagai Allah. Dewa-dewa begitu. Ya. Makanya ada di dalam Bible, aku akan menjatuhkan hukuman bagi para Allah di Mesir. Maksudnya dewa itu maksudnya, dewa-dewa. Artinya bisa apapun, itu bisa merujuk kepada apapun, bisa juga merujuk kepada berhala. Makanya dalam Bible itu aku akan memusnahkan para Allah di Mesir. Jadi Allah itu akan dimusnahkan. Termasuk Allahnya orang Arab. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi orang-orang muslim, saya beritahu kepada kalian, tolong sekolah lagi ke SD. Huruf A, L, H itu dibaca Allah, bukan Allah. Ini nekat yang nyata kalian.
Kalau Allah itu hurufnya alif lam lam ha, itu bacanya Allah. Tapi kalau hurufnya Latin ALLAH bacanya Allah. Nekat yang nyata. Kalau huruf Latin ALLAH kamu baca Allah, kamu pulang lagi ke SD kelas 1 lagi kamu. Kelas 1 SD. Nekat yang nyata. Yuk, silakan. Saya punya gambar bagus. Saya kasih gambar bagus ya. Nih. Ini dia nih. Keren kan gambarnya kan? Nah. Ini ketika Islam bahas Kristen, senyum dia, teman-teman. Wah, itu dakwah, saudara-saudara. Tapi kalau Kristen bahas Islam, tangkap. Halal darah. Jangan kayak gitulah, ya. Teman-teman, jangan kayak gitu. Ayo kita diskusi. Jangan waktu orang Kristen bahas agamamu, kamu bilang dakwah-dakwah. Kalau agamamu dibahas, kamu langsung suruf. Jangan begitu. Sudah, ya. Yuk. Basmi penghujat Islam. Waduh, dibilang katanya. Oke. Kita tantang dia, kita turuti dia. Ayo. Basmi penghujat Islam, silahkan nyalakan kameramu. Halo? Bentar. Kamu mengatakan basmi penghujat Islam. Saya pengen kamu nunjukin kepada saya di mana kapan saya pernah menghujat agama Islam. Kameramu turunin dulu. Kameramu diturunin dulu. Bisa nggak kamu berdiri sampai di sini? Aduh, kan sama aja itu, Dis. Kamu udah malu jadi orang Islam. Kamu udah malu nunjukin diri kamu kalau kamu orang Islam. Kamu udah malu nunjukin dirimu sebagai orang Islam. Saya malu kalau saya jadi Kristen, Dis. Nah, kenapa kamu sembunyikan wajahmu? Oh, takut, kamu takut. Kamu penakut. Oh, suruh nunjukin wajahmu aja. Ya udah, sekarang gimana? Gini, namamu Basmi penghujat Islam. Pertanyaan saya sama kamu. Kalau kamu bisa menunjukkan saya menghujat, saya lompat dari Monas. Di mana saya menghujat agama Islam? Coba. Di mana? Kita ke pertanyaan aja, Des. Saya pengen ini. Kamu bilang Basmi penghujat Islam. Gini aja. Pernahkah saya menghujat agama Islam? Ya, anggaplah tidak pernah. Sudah. Nggak pernah. Nggak akan mungkin dia nggak berani. Tidak akan mungkin ada sanggup orang Islam yang membuktikan kalau saya menghujat agama Islam. Tapi kalau dikriminalisasi, mereka pasti bisa. Iya, seperti kasus yang menimpa Pak Ahok. Iya kan? Karena kalau sudah kumpul baju daster, ngumpul di Monas, nah apa saja bisa jadi B. Gampang, orang tidak menghujat pun jadi menghujat. Kalau sudah pakai kekuatan massa, begitu. Silakan. Karena kamu tidak mampu, sebentar. Karena kamu tidak mampu menggunakan. Sebentar. Karena kamu tidak mampu menunjukkan bahwa saya menghujat agama Islam, berarti namamu bukan ditujukan kepada saya, betul? Ya, bukannya lah. Terus lanjut. Boleh tanya enggak, Des? Silakan. Tapi kamu wajahmu naik dulu lah. Kayak malu-malu. Saya ini lagi depan meja, Dis. Iya, diangkat lah. Masa HP-mu nggak bisa diangkat? Lagi nggak pakai baju. Nah, gitu. Nggak baju saya itu. Ya, silakan. Apa pertanyaanmu? Coba dibacakan Amsal 30:15 itu, Dis. Amsal 30:15. Baik. Ya. Amsal 30. Saya baca dulu. Sabar, saya baca. Amsal 30 ayat yang ke-15. Kalau Muslim bertanya, kita jawab. Kalau kita bertanya, Muslim nggak bisa jawab. Amsal 30 ayat yang ke-15. Ya. Amsal 30 ayat 15. Ya. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal lain yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Maksudnya pertanyaan bagaimana? Lah, saya saja makanya saya bertanya nggak paham itu ayat apa itu. Oh, ya makanya dibaca sepenuhnya aja, dibaca sepenuhnya. Ini kan ya, bukan cuma ayat ini. Si Linta punya anak 2 perempuan. Maksud saya sejak kapan Linta punya anak? Ya, kita lihat ya baik ya. Gini, kita baca dari ayat sebelumnya ya. Nih. Baik. Kita baca terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan itu ada banyak ya. Nih. Kita mulai dari ayat yang ke-13 supaya kita tidak kehilangan konteks ya. Dari 12 saja ya. Ada jenis orang yang merasa diri mereka suci, tetapi kenyataannya mereka kotor dan najis. Ada jenis orang,
Kamu bertanya, tapi kamu nggak nyimak ke sini. Gimana, mau dijawab nggak? Ya jawab. Saya bacakan dari ayat 12-nya, biar kita tidak kehilangan konteks. Ya, ada jenis orang yang merasa diri mereka suci, tetapi kenyataannya mereka kotor dan najis. Ada jenis orang yang menunjukkan kesombongan, memandang rendah orang lain. Ada jenis orang yang rakus dan kejam sebagai hewan buas bergigi tajam. Mereka memangsa orang-orang miskin dan lemah hingga lenyap dari antara manusia di muka bumi. Nah ini. Manusia serakah bagaikan lintah yang tak pernah puas menghisap darah. Dia hanya memikirkan diri sendiri dan berkata, untukku dan untukku. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah bisa penuh atau merasa puas. Sheol, wanita yang tidak pernah melahirkan anak, tanah kering yang tidak pernah cukup menyerap air, dan api yang tidak akan berhenti membakar apapun yang di dekatnya. Bila engkau memandang rendah ayahmu dan menolak taat kepada ibumu, burung gagak akan mematuk matamu dan anak raja wali memakan tubuhmu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah begitu jelas. Dia nggak nyimak. Oke, kamu di bawah dulu. Kamu naik ke sini malah ngomong sama yang lain. Ayo silakan. Ayo kita diskusi tanya jawab ya. Kalau Islam bertanya, Kristen menjawab. Ya. Kalau Islam bertanya, Kristen menjawab. Nah, kalau Kristen bertanya, jangan sampai muka orang itu jadi kayak begini. Jangan ya. Ekspresinya jangan begitu. Ayo, selalu ekspresi gini loh. Senyum. Ya. Ayo, saya pengen melihat wajah orang Islam tuh senyum kayak begini. Jangan yang kayak begini. Nih, lihat. Ayo, silakan, yuk. Kita kasih naik, ada Yusuf bin Affan. Ya, selamat siang ya, udah siang nih. Selamat siang, Yusuf bin Affan. Bang Yusuf. Siang. Ya, silakan Bang Yusuf, nyalakan kamera. Bang Yusuf. Bang Yusuf Muslim. Halo? Saya kirimkan undangan ya untuk menyalakan kamera. Sudah? Ya, Bang Yusuf Muslim. Iya, saya Muslim. Ya, silakan Bang. Apa Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ini temanya apa ini Bang? Temanya sebenarnya tidak terlalu ada tema, bebas saja. Menyambung saja. Jadi begini Bang, ya. Saya sebenarnya sering nonton video-video abang kan, video-video abang itu kan yang debat-debat dengan umat muslim. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya tidak membenarkan Islam, sebagian itu juga tidak membenarkan Kristen sebagai sebagai yang benar. Contohnya? Karena menurut saya pengalaman saya, Al-Qur'an maupun Bible ataupun kitab orang Kristen, bahkan kitab yang lain, itu sebenarnya seluruhnya itu tidak tertulis yang sebenarnya. Cuma yang Anda debatkan itu, yang kalian debatkan itu hanya sebatas kulit. Jadi begini, sifat wahyu itu dia datang melalui kolbu, hati. Kemudian dilapaskan, kemudian itu pun ditulis setelah beberapa tahun setelah yang menulis itu tidak ada atau wafat tadi. Baik Nabi Muhammad, baik nabi-nabi yang lain. Jadi yang kalian bahas itu selama ini saya simak itu hanya sebatas kulit Bang. Sebentar. Dan kulit itu ibarat mengupas kulit bawang, itu tidak akan pernah ketemu jawaban. Sudah? Bagaimana Bang? Jadi menurut kami itu, kalian itu di dalam dunia ini ada tingkatan 4. Di dalam dunia ini bukan Islam ataupun Kristen kan. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Ibarat sebuah pohon itu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Apabila kita menunjuk kelapa kan, dia lengkap berbuah, ada akar, ada batang, ada daun. Sebentar Bang, gini. Ini saya tanya sama Bang Edis. Abang bisa dengar suara saya? Bisa. Gini Bang, sebelum kita panjang lebar, ya, bisa, Bang. Saya mau tanya dulu. Abang sudah pernah membaca Al-Quran sampai selesai? Al-Quran yang Anda baca itu bukan Al-Quran, itu kitabnya Bang. Iya, maksud saya kitab Al-Quran itu sudah pernah Anda baca sampai selesai belum? Untuk mencapai, belum Bang. Jadi begini kan, untuk mencapai titik tertentu itu tidak membaca Bang. Ini bagaimana? Ini kita bukan bicara agama Islam, ini bicara mengenai pemikiranmu. Yang kita bahas di sini bukan isi pikiran Anda, tetapi apa yang ada di dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu bukan pikiran Anda. Ajaran agama Islam itu apa yang tertulis dalam Al-Quran, apa yang tertulis dalam hadis. Ini Anda ini sedang mempromosikan pikiran Anda. Nggak boleh begitu Bang, ya. Bukan begitu Bang.
Jadi begini, jadi apa yang Anda terjemahkan itu bukan makna, Bang. Saya terjemahkan Ya, kapan jujur saya aja kan, terjemahin? saya di sini sih sebagai Saya nggak menerjemahkan Ya, Anda apa-apa, kan Bang. sering Yang berdebat menerjemahkan dengan itu kawan-kawan. Kementerian Agama. Mereka menerjemahkan Al-Quran. Makanya Al-Quran Depak, Al-Quran Departemen Agama. Iya, itu Bang, yang Anda maksud dalam topik Anda itu, makna-makna itu tuh sebenarnya bukan makna, Bang. Contoh, saya akan tanya kepada Abang kan, apa makna bismillah? Itu tidak akan pernah bisa, karena Anda belum pernah mendalami ilmu hakikat. Maksudnya gimana sih, Bang? Anda ini belum pernah baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. sampai selesai, tapi ngomongnya tinggi sekali. Ini Anda ini Begini, Bang, alirannya Islam apa saya memang ini? belum pernah membaca. Sebentar. Apakah Ya, buku begini yang dulu, Bang, dipegang ya. oleh umat Islam itu adalah Al-Quran? Betul. Jadi saya kan Apakah jauh itu sudah yang bilang, diturunkan oleh untuk Allah? mencapai suatu. Betul, tapi bukan yang itu kitabnya. itu bukan yang Jadi itu, gimana? saya bilang dari awal ya. Itu apa bukan? Masa itu bukan yang itu gimana? Ya, Al-Quran dengan kitab Al-Quran itu berbeda. Saya kan sudah bilang dari awal Al-Quran kan. dengan kitab Untuk mencapai Al-Quran berbeda. itu tidak harus membaca. Oke, kalau Al-Quran itu apa? Kata dasarnya apa Quran itu? Al-Quran itu Enggak, isi dari Al-Quran itu kitab bahasa Al-Quran. apa? Sebentar, saya tanya. Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, kata dasarnya apa? Ya, Al-Quran itu saya bilang tadi, Bang, ya. Jadi Ya, itu di bawah dulu, Bang. di sini. Aduh. Ini heran. Gini teman-teman ya. Ini makanya saya bilang ini orang udah kelewatan gini. Anda belum pernah buka Al-Quran, nggak pernah baca sampai habis, terus Anda mau ngomentari, nggak bisa. Tidak boleh seseorang mengomentari Al-Quran, baca aja belum pernah sampai selesai. Nggak boleh orang ngomentari Bible kalau Anda belum pernah baca sampai selesai. Orang baca sampai selesai aja belum pernah kok Anda mau ngomentar. Ya, nggak boleh begitu. Itu sama Anda mau cerita tentang sebuah film yang Anda nggak pernah tonton. Yang Anda ngarang bebas, gimana? Oke, kita kasih naik ada... sebentar ya. Ada, sebentar, saya lihat. Ada Albani. Ya, selamat pagi menjelang siang Albani. Saudara Pagi. Albani. Pagi. Ya, silakan Saudara Albani, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirimkan itu permintaan. Ntar pakai baju dulu ya. Waduh, belum pakai baju ternyata. Oh iya, si Hilda kalau menonton, nampaknya Hilda follow akun saya yang satunya ya, akun saya yang besar. Teman-teman, ini juga akun saya yang asli ya, akun saya itu ada 2. Yang ini tuh sudah sekitar berapa bulan, 4 bulan tidak saya pakai live kalau tidak salah. Kalau nggak salah terakhir saya pakai live waktu bulan Januari. Ini saya, ya silakan Bang, nyalakan kamera. Yang mana nih nyalainnya? Saya sudah kirim permintaan untuk menyalakan kamera, silakan Anda terima. Oke, baik ya, karena Anda nampaknya orang nggak pernah pegang TikTok, jadi saya turunkan di bawah dulu ya. Itu sebenarnya ada di layar Anda itu, Anda cuma gelagapan aja. Itu di layar Anda itu ada permintaan, tinggal Anda terima aja itu, tinggal oke aja kok, gampang. Banyak sekali alasan Anda, oke ya. Kita kasih naik ada si AA. Ya, selamat malam si AA. Selamat malam Bang Edi. Ya, Muslim Bang. Kristen Bang. Oke, silahkan nyalakan kamera Bang. Nggak usah Bang, saya turun aja. Terus kenapa Bang ajukan permintaan naik? Kepencet Bang. Iya, itu pasti sengaja pencet lah Bang. Kalau nggak sengaja pencet, pasti nggak mungkin naik sini. Oke, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada Herman saya. Oke, silakan Saudara Herman. Halo Des. Ya, Saudara Herman, silakan nyalakan kamera. Saya kirimi permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Kabarnya kamu kena HIV, Des. Nyalakan dulu kamera, baru ngomong. HIV, mata kamu juling. Pala kamu plotos. Kenapa? Plotos, juling. Kenapa HIV, kamu plotos, marah-marah? Kesetanan. Juling. Kenapa kamu marah-marah kesetanan seperti itu? Juling. Menghibur Aduh, plotos. Kerja jadi kuli bangunan. Jangan putus asa. Jadi Ayo, kan silakan las, nyalakan kamera. Ayo. Plotos, Oke, juling. tidak berani dia. Kita kasih turun ke bawah ya. Kasih dia turun ke bawah. Nih. Kalau Islam bahas Kristen, nih ekspresinya. Tapi kalau
Islam bahas Kristen. Kalau Kristen bahas Islam, seperti yang barusan dilakukan orang tadi. Kesetanan banget. Penjualan surup, waduh. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada Zenivel Queen. Oke, Zenivel, silahkan nyalakan kamera. Iya, bentar ya. Zenivel, silahkan. Bentar. Tapi ini dengar agak berisik loh, nggak apa kan? Ya, udah biasa. Nggak tahu aja umat yang tukang berisik. Pagi-pagi kita orang udah berisik, bikin gituan. Pagi-pagi aja, aduh. Kalau ngaji kenapa sih nggak ke kupingmu sendiri? Kenapa di corongnya itu di orang kemeng, orang seneng apa gimana kemeng? Oke, Zenivel Queen, Anda Muslim kah? Ya, Muslim. Sudah lama nonton Edis TV? Sudah bertahun-tahun. Bohong yang nyata. Saya buka TikTok ini baru sekitar 6 bulan. Baru aktif maksudnya. Dulu pernah tapi nggak aktif. Ya, yang pastinya udah nonton di YouTube sampai di TikTok. Oh, YouTube sampai TikTok. Ya, silakan. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, yang pengen aku tahu, kita kan sebagai orang Muslim ini kan pada bego semua. Jadi aku mau tanya sama kamu, kamu yang sebagai sok-sok tahu masalah agama Islam dan juga Al-Quran dan pelajaran orang Islam, kamu kan pada tahu semua, kata kamu, betul nggak? Saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Kalau ada orangnya suruh sini. Belum pernah saya ketemu orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Iya, silakan. maka dari itu. Makanya orang Islam tuh pada bego semua, termasuk aku pada bego, nggak tahu masalah ajaran menurut Islam. Muhammad, mohon maaf nih ya, menurut Muhammad akal Anda itu separuhnya laki-laki. Iya, jadi aku mau nyuruh kamu, kalau kamu benar-benar tahu pelajaran Islam, itu kalau orang Islam lagi sembahyang itu kamu tahu nggak baca-bacaannya tuh? Kamu kan bilang kamu tahu semuanya ajaran Islam. Iya, tahu saya. Iya, aku mau dengar, tolong buktikan kalau kamu tahu bacaan orang Muslim, bahkan bacaan sembahyang gitu. Tahu nggak kamu? Baik, saya jawab ya, Kamu bertanya kepada saya tentang ajaran agama Islam kan? Ya. Bukan ajaran ustadz kan? Ajaran Islam atau ajaran ustadz-ustadz? Iya, sama aja. Ustadz Islam kan sama aja. Ustadz kan mau belajarnya. Baik, saya kasih tahu. Sama aja. Saya kasih tahu. Nih, saya ganti backgroundnya yang cocok dengan pertanyaanmu masalah sholat ya. Baik, dia tanya masalah sholat. Sebentar, jangan panik. Tarik napas lu. Hembuskan napas. Tenangkan dirimu ya. Jangan ekspresinya itu lo biasa gitu. Bisa nggak sih orang Islam tuh nggak marah-marah gitu? Coba senyum dong. Orang Islam tuh susah banget sih senyum, marah aja bawaannya. Senyum dong, senyum. Ya, gini. Sehubungan dengan kamu bertanya kepada saya, apa bacaan-bacaan sholat? Saya bilang, agama Islam itu di dalam Al-Quran nggak ada bacaan sholat tuh nggak ada. Bacaan sholat itu karangan orang, bukan ajaran agama Islam. Dengar omongan saya. Kalau ada di dalam Quran, wajib baca Al-Fatihah ketika sholat. Saya lompat dari Monas. Iya. Waktu saya masih kecil di zaman SD, ya zaman saya masih SD, kami dulu waktu di kelas, memulai kelas kami itu kami Al-Fatihah. Saya masih ingat dulu begini, dengerin. Saya tutup ya, biar nanti disangkain saya baca. Nih, saya tutup mata saya nih. Udah saya tutup ya. Nih, dulu kami kayak gini di kelas waktu bu guru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bener nggak yang saya bilang? Bener nggak? Aku nggak nyuruh kamu berdebat. Iya, yang saya maksudkan begini. Di dalam Al-Quran, nggak ada sholat itu harus begini, begini, bacaannya ini. Nggak ada. Makanya jangan menanyakan kepada saya yang bukan ajaran agama Islam.
Kalau orang sholat gini-gini, itu ajaran nggak tahu dari mana. Di dalam Al-Quran nggak pernah ada itu. Di dalam Al-Quran sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Itu. Lu nggak percaya. Udah? Silakan. Udah? Silakan. Udah, stop. Kamu masih ngomong. Tadi yang aku tanya sama kamu malah bahas lain, Edis. Ya Allah, Edis. Saya tahu pertanyaanmu, Zeni. Pertanyaanmu, jika kamu tahu agama Islam, apa bacaan-bacaan sholat? Kan itu pertanyaanmu. Saya jawab, karena saya mengerti ajaran agama Islam, di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, nggak ada bacaan sholat tuh nggak ada. Itu ajaran-ajaran ulama kalian. Nekat yang nyata. Oke, tunjukkan kepada saya waktu sholat di dalam Al-Quran apa yang harus dibaca. Silakan. Tunjukin ayatnya. Karena tidak ada, Zeni. Dengar dulu Edis. Tadi aku nyuruh kamu, mana kamu yang nyuruh aku? Loh, kamu memaksakan bahwa ajaran agama Islam itu kalau sholat ada bacaannya, itu yang salah. Ada siapa bilang? Oke, di Quran surat berapa? Kalau sholat bacaannya ini di Quran surat berapa? Kamu diam dulu. Aku ngomong, kamu diam ya. Nah, aku mau nyuruh kamu praktekkan baca-baca sembahyang itu. Kamu kan tahu semuanya masalah dan agama. Di dalam Al-Quran, di dalam prakteknya, dalam agama Islam, ketika mereka sholat, mereka mengucapkan, kalian kan bersolawat, kalian baca surat, baca ini, ya kan? Tapi itu nggak ada di Quran. Bang Edis, jawab dulu pertanyaan aku tadi. Coba kamu baca sembahyang apa-apa kalau kamu tahu agama Islam. Itu bukan ajaran agama Islam. Ini gini apa gimana sih? Itu bukan ajaran agama Islam. Itu ajaran orang-orang yang ngarang agama Islam. Di dalam Al-Quran nggak ada. Kalau sholat begini, terus begini. Di Quran itu nggak ada kayak begitu. Coba, ini kamu cari di Quran mana ini kayak begini. Coba ini. Ini kamu cari, ada nggak di Quran? Kagak ada. Ini, coba cari di Quran mana? Di dalam Al-Quran itu memang nggak ada. Iya, nggak ada. Kenapa diada-adakan? Dengar, saya bacakan kamu satu ayat. Saya bacakan. Dan mereka itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Dan siapakah kaum yang mengada-adakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu orang-orang tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu mengada-ngadakan sesuatu. Coba di Quran mana kalau sholat itu harus baca Al-Fatihah? Di mana? Dari tadi aku menyuruh kamu. Iya, di Quran mana? Justru karena tidak ada, kalian paksa ada seolah-olah itu ajaran Al-Quran. Itu bukan ajaran Al-Quran. Itu ajaran dari para ulama kalian. Nekat yang nyata. Kasih aku ngomong dulu. Aku nggak ada ngomong Al-Quran. Aku ngomongin baca-bacaan sholat. Kamu kan bilang kamu tahu. Iya, saya tahu. Dengar. Ini saya simpulkan ini. Anda ini mengira saya nggak nangkep sih gini. Kamu kan bertanya kepada saya, kalau kamu tahu agama Islam, maka apa-apa aja bacaan sholat. Justru karena saya tahu agama Islam, bacaan sholat itu bukan ajaran Islam. Saya kasih tahu sama kamu, itu bukan ajaran Al-Quran. Karena nggak ada di dalam Quran. Kalau sholat harus baca ini, sholat baca itu nggak ada. Itu adanya karangan ulama-ulama. Siapa bilang sayang? Ya sudah, coba sayang-sayang. Coba di mana? Di Quran surat berapa? Ada kalau sholat baca Al-Fatihah di mana? Iya, tadi kan aku ngasih kamu pertanyaan, nggak ada bahas Al-Quran. Udah, dibawa dulu. Muter kemana-mana. Lama-lama saya jadi percaya hubungan Muhammad kalau akal wanita seperti itu. Tapi khusus wanita Muslim. Ya, tidak demikian dengan wanita Kristen. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ada Ukhti Aisyah. Oke, Ukhti Aisyah. Oke, Ukhti Aisyah, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Waduh, Ukhti Aisyah sudah berubah menjadi laki-laki. Ya, silakan. Saya suaminya, Bang. Oh, suaminya. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Nggak Jumatan, Bang. Ini untuk semuanya ya. Sebentar, Bang. Nggak Jumatan. Ini untuk semua. Halo, Bang. Nggak Jumatan, Bang. Oh, saya dari Sumatera Utara, Bang.
Iya, tidak Jumatan. Ini orang Bang, nggak Jumatan Bang. Saya dari Sumatera Utara. Memang kalau ngomong orang Islam ini, kita harus berubah dulu teman-teman menjadi. Bang, pertanyaannya, kenapa Abang tidak Jumatan? Nanti pukul 12:30 di sini, Bang. Pukul 12:30. Berarti Anda nggak dengar khotbah Jumatnya? Enggak, di sini masih jam 12, Bang. Di sini masih jam 12. Oke, baik. Gimana Bang? Gimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi saya untuk mengatakan untuk semuanya lah, untuk semua manusia kan gitu kan. Jadi untuk membahas Al-Quran itu dia harus menguasai 15 ilmu. Sebentar, saya tanggapi, sebentar. Saya tanggapi. Gini Bang. Ya. Ini adalah kedustaan yang terus-menerus diulang-ulang. Akhirnya dipercaya oleh banyak umat. Salah satunya adalah Anda. Saya Bang, saya itu membaca Al-Quran. Saya belum selesai Bang. Enggak, saya tanggapi dulu. Ya, saya itu membaca Al-Quran kurang lebih khatam 100 kali lebih. Kurang lebih 100 kali. Tidak ada di dalam harus paham 15 cabang ilmu kanuragan, 17 ilmu kadikjayaan. Gak ada Bang, itu karangan kalian. Dulu. Saya belum selesai Bang ya. Jadi di dalam Al-Quran dia tidak ada artinya gitu. Yang ada di tafsir Bang. Nah tafsir ini artinya tahu Bang tafsir. Tafsir ini adalah perumpamaan. Nah ini perumpamaan Bang. Dalam arti dia tidak mutlak. Arti tersebut dia tidak mutlak. Tapi dia beginilah kira-kira. Nah, inilah artinya tadi. Jadi jangan kita simpulkan langsung ini artinya. Oh inilah artinya gitu. Tidak. Sudah Bang? Oke Bang. Dan yang kedua. Macam kata Bang tadi tentang sholat. Kan nggak ada gerakannya gitu kan. Mana ada dalam Al-Quran. Putus-putus Bang suara Bang. Maka hadis ini adalah pelengkap daripada keterangan daripada Al-Quran. Pada Al-Quran tidak ada gerakannya, maka carilah di hadis. Maka di hadis banyak gerakannya Bang. Oke. Sudah Bang ya? Nah, gitu dia. Pelengkap ya Bang. Hadis ini ada pelengkap. Dan tunggu dulu Bang. Dan untuk menentukan Bang satu-satu Bang, jangan banyak Bang. Aku tanggapi dulu satu-satu Bang. Jangan banyak-banyak Bang, biar nggak lupa nanti. Oke. Dusta yang pertama yang kalian sebarkan itu adalah mengatakan kalau mau paham Quran harus paham 15 cabang ilmu, paham nahwu saraf, balaghah, mantik, bayan. Semuanya nggak ada dalam Quran. Ya, Abang tahu. Tahu saya Bang, orang saya bilang saya belajar agama Islam untuk belajar. Gini Bang, apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz itu nggak sesuai dengan Quran. Di Quran nggak ada itu. Kalau mau paham Quran harus paham nahwu saraf, balaghah, nggak ada. Kata apa dalam Al-Quran? Apa yang dikatakan kepada Muhammad? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu disuruh Al-Quran, bukan disuruh belajar nahwu saraf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan di dalam Al-Quran itu Bang tidak lengkap. Makanya nggak ada gerakan-gerakan sholat di situ. Betul yang Anda bilang. Terus Anda bilang di dalam kita harus berujuk kepada hadis, betul? Karena hadis itu yang menjelaskan, betul? Nah inilah fitnah yang kejam. Orang Islam teman-teman di dalam Al-Quran tertulis Quran itu lengkap, Quran itu kitab penjelas, kata Quran. Tapi kata orang Islam bukan. Yang menjelaskan itu kitab karangan Bukhari. Terus yang ketiga, saya tanggapi semua Bang, saya tanggapi. Yang ketiga, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bilang kalau kamu mau paham Al-Quran ini kamu harus baca kitab tafsir. Nggak ada. Nggak ada Bang. Coba di Quran mana ada ayat bacalah kitab tafsir untuk mengetahui Al-Quran? Nggak ada. Jangan bohong Bang. Makanya saya bilang Bang nih. Makanya saya bilang, benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanya gombal saja? Bentar dulu Bang. Saya mengatakan barang siapa yang ingin mengkaji Al-Quran. Kan begitu. Ingin mengkaji. Ini kita cerita ingin mengkaji. Jangan kita memahami arti aja Bang. Nah arti itu bisa kita buat. Misalkan Abang pun bisa membuat arti tersebut apabila Abang menguasai 15 ilmu tersebut gitu. Ayatnya mana? Nah, ini bisa dibuat. Ya, ayatnya mana? Ayatnya mana? Menguasai 15 ilmu. Saya contohkan kan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kan arti Bang. Nah, seandainya Abang bisa menguasai 15 ilmu, Abang bisa mengatakan la ilaha illallah itu adalah tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kan udah beda. Enggak, saya heran ini nampaknya yang bikin ayat itu dia kebanyakan nonton Nur Sableng. Harus menguasai 15 cabang ilmu kanuragan ini dari mana? Nah, itu diajarkan dalam Islam Bang. Iya, apakah itu tertulis dalam Quran, Bang? Apakah itu tertulis dalam Quran? Itu dalam ilmu orang Islam, Bang. Ilmu orang Islam mengajarkan. Ada, Bang. Itu nggak tertulis dalam Quran seperti itu. Nah, jangan ditambah-tambahi, Bang. Yang mau saya sampaikan begini, maksud saya begini. Memahaminya gitu loh. Ya, yang saya maksudkan begini ya. Kita itu kalau mau paham Al-Quran, kita baca Al-Qurannya, betul?
Betul. Nah, ketika kita baca Al-Qur'annya, maka apa yang dikatakan Al-Qur'an itulah yang kita katakan, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, pernahkah Al-Qur'an berkata, jika kamu mau paham Al-Qur'an, kamu harus baca kitab hadis? Pernah nggak? Karena yang menerangkannya itu Rasulullah sendiri, Bang. Enggak, yang pertanyaan saya, waktu kamu baca Quran nih, dari Al-Fatihah sampai Anas, ada nggak Quran itu bilang, ini kitab ini bisa dipahami kalau kamu baca kitab Ibnu Katsir, ada nggak dibilang gitu? Tidak ada. Nggak ada. Lalu apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu punya keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan ini, perintahnya apa? Suruh apa? Perintahnya suruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh nanya sama ahli kitab. Ya betul Bang, betul. Iya, itu yang diperintahkan Quran. Kok malah kalian malah lari kemana-mana isi Al-Quran. Karena kalian nggak pernah bertanya kepada senior, kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Mau nggak saya kasih contoh? Sebentar Bang. Mau nggak saya kasih contoh bagaimana kalian harus membaca kitab-kitab sebelumnya untuk memahami Al-Quran? Mau nggak? Saya kasih contohnya, mau nggak? Nah, udah macet kan? Mau Bang saya kasih contohnya? Apa contohnya Bang? Oke, sekarang saya tanya. Ya, apa contohnya Bang? Coba contohnya. Oke, gini. Ibrahim di dalam Al-Quran itu berapa istrinya? 2. Di Quran mana itu ada Ibrahim istrinya 2 itu? Dalam riwayat Bang, dalam riwayat ya. Riwayat dapat dari mana? Ya dari Rasulullah. Ngarang Beb. Bang, jadi begini, loh, Bang. Jadi begini Bang, Bang. saya kasih tahu sebenarnya kalau kalian itu Bang, saya sarankan gini aja dah, biar kita nggak panjang lebar baca. Gini, sekali seumur hidup, coba baca Al-Quran sampai selesai, baca Bible sampai selesai. Nanti Anda akan menyimpulkan sendiri Bang. Begini Bang, saya tidak membahas tentang Bible, ya kan? Saya untuk seluruh manusia, kan gitu kan. Barang siapa, saya tidak membahas tentang Bible, gitu kan. Agamamu, agamaku, agamaku. Kan? Jadi saya tidak membahas tentang itu, cuman saya ingin mengklarifikasi. Barang siapa yang ingin mempelajari, mengkaji, ini kita mengkaji Al-Quran, maka dia harus merujuk daripada 15 ilmu. Dan yang kedua, itu lagi, diulangi lagi. Udah Bang, dibawa aja dah. Dari tadi ngomong cabang 15 ilmu, orang dasarnya aja nggak ada, cabang 15 ilmu. Heran saya orang Muslim kalau ngomong pakai congor, nggak pakai Al-Quran. Dalilnya itu harus dari Al-Quran, dari hadis, itu loh. Malah diulang lagi. Kalau kamu bicara ada dalilnya, maka saya itu nggak bakal bisa bantah. Tapi harus ada dalilnya. Masa Anda ngomong dari congor, gimana kita mau diskusi? Ya, yuk kita kasih naik ada FW. Ya, ini ada 6.600 orang ya, masih memantau ya. Ini kita pakai akun kecil kita, teman-teman. Biar akun ini hidup kembali. Ayo. Ada FW. Selamat siang, FW. Siang, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang, Muslim. Nasrani, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Apa yang ingin mau Bang sampaikan? Aku ngefans sama kamu, Bang Edis. God bless you, Bang. Itu aja, Bang. Oke, jangan ngefans sama saya Bang, ngefansnya sama Tuhan itu saja Bang ya. Oke, saya turunkan. Makasih Bang, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Kita kasih naik ada Kabilano. Ya, selamat siang Kabilano. Selamat siang Bang. Ya, Muslim Bang. Kristen. Saya mau nanya, boleh nggak? Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Kamera gimana ini? Sudah saya kirimkan itu undangan ke layar. Silakan Anda terima. Ya, Bang Kabilano. Ya, silakan Bang Kabilano. Saya mau nanya. Apa itu Bang? Yang dimaksud Allah Tritunggal apa? Yang dimaksud Allah Tritunggal. Sebenarnya tidak ada di dalam Bible, itu tidak ada Allah Tritunggal Bang dalam Bible. Maksudnya Yesus kan Tritunggal kan? Nggak ada Yesus Tritunggal. Yesus kok Tritunggal? Enggak, maksudnya Tritunggal itu apa dalam Kristen? Kalau Tritunggal itu apa? Nah, itu pertanyaannya benar. Jadi Tritunggal itu berbicara bagaimana Bapa, Firman atau Anak dan Roh Kudus yang ketiganya itu adalah satu. Itu tertulis di dalam, saya bukakan ya Bang ya. Ya. Karena ada 3 yang memberi kesaksian, ini benar ya. Sabar Bang.
Nih, itu di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Seperti itu, Bang. Hanya itu pertanyaannya? Udah itu aja Bang, makasih ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Ya Bang, makasih. Sama-sama Bang, sama-sama. Jadi, belajar dulu menyusun kosakata. Jangan bilang Yesus itu Tritunggal. Ini gimana Yesus itu Tritunggal? Oke, ya. Tapi gini teman-teman, ini yang perlu teman-teman tahu ya tentang saya. Gini loh teman-teman. Jadi saya itu nggak suka yang namanya debat-debat atau membahas-bahas hal-hal yang sifatnya itu dogmatika. Saya itu lebih menekankan bagaimana kita itu hidup gitu loh. Jadi kekristenan itu sebenarnya itu intinya bukan kamu harus memahami hal-hal yang metafor, misalnya bagaimana Bapak itu gimana, terus firman itu gimana. Itu memang nggak sampai akal kita bisa memenuhi itu teman-teman. Kita nggak sampai bisa sungguh-sungguh memahami itu. Yang inti dari Kristen itu bagaimana Tuhan itu memerintah di dalam hidup Anda gitu. Bagaimana kita itu supaya bisa hidup seperti Yesus begitu loh. Itu intinya. Bagaimana kita itu hidup bisa serupa dengan Yesus. Udah dikasih contohnya. Standar hidup kekristenan itu seperti Yesus. Supaya apa? Supaya kita itu hidup kita itu di dalam diri kita itu memerintah Roh Kudus. Begitu. Jadi kita jangan ributin siapa yang gerakin matahari. Terus nanti begini. Kalau tahu yang gerakin matahari masuk surga. Tuh. Saya lihat banyak orang debat begitu loh. Yang Islam Kristen, ayo siapa yang gerakin matahari? Ini gimana sih? Orang kok ribut yang gerakin matahari? Terus kalau kamu tahu siapa yang gerakin matahari, terus kamu masuk surga. Terus kamu diselamatkan. Bukan itu kekristenan. Kekristenan itu bukan soal yang gerakin matahari. Masa debat kok siapa yang gerakin matahari? Kamu tuh juga nggak tahu. Kita nggak tahu masalah itu. Emang kamu udah pernah ke matahari gitu? Hal-hal yang melampaui akal kita, hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita untuk mengetahui hal-hal yang di luar nalar kita. Gitu loh. Urusan kita itu adalah bagaimana Tuhan itu memerintah, berdaulat atas diri kita. Gitu loh. Supaya kerajaan surga itu terjadi di bumi. Gitu loh. Makanya doa Bapa kami itu, jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Jadinya di bumi ini, di tempat kita berdiri ini, terjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Supaya manusia itu hidup saling mengasihi, supaya manusia itu hidup berdampingan, tidak berbuat dosa. Itu yang dikehendaki. Jadi kerajaan surga itu datang ke bumi. Pemerintahan Tuhan itu sampai di muka bumi ini. Itu kekristenan itu soal itu. Mau malah bicara yang gerakin matahari. Ya apa orang debat-debat ini saya bilang. Siapa yang nyiptain matahari yang mana? Aduh, bukan soal itu ya. Itu teman-teman. Kita ini kok debat-debat masalah kayak begitu. Nah, lalu kenapa saya ngomong tentang agama Islam? Ini pentingnya. Karena apa yang diajarkan agama Islam dengan apa yang diajarkan oleh kekristenan itu beda. Nah, ini masalahnya orang Islam nyamain diri. Mengatakan bahwa Islam itu datang menyempurnakan agama sebelumnya, meneruskan ajaran sebelumnya. Nah, itu bohong yang nyata. Gitu. Islam itu nggak ada nerusin agama sebelumnya, agama yang ada dalam Injil mengarang bebas. Justru yang ada itu sebaliknya, gitu loh. Di dalam kekristenan apa yang diajarkan? Pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dalam ajaran agama Islam, agama Kristen tadi ya, di dalam ajaran agama Islam beda. Nanti kan beda jauh. Nih, biar tahu ajaran agama Islam nih. Biar saya kasih tahu bahwa itu berbeda, teman-teman. Jangan disama-samakan, ya. Nih, ya. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah.
Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Nah, itu ajaran agama Islam. Dan itu baru satu, belum yang lain-lain lagi. Di dalam ajaran agama Islam, bagaimana tatanan hidup sosial. Kalau dalam ajaran agama Islam, kalau kamu ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, kamu harus desak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Beda dengan ajaran agama Kristen. Makanya kalau pemerintahan Allah, pemerintahan Muhammad ada di muka bumi ini, artinya kamu harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Muhammad. Salah satunya itu. Ketemu orang Yahudi, ketemu orang Nasrani, desak mereka ke jalan yang sempit. Tapi kalau pemerintahan Bapa di surga, pemerintahan Yesus yang ada di muka bumi ini, pemerintahan Roh Kudus, beda. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Beda kan? Gitu loh. Jadi diskusi itu, soal bagaimana pemerintahan Tuhanmu dengan pemerintahan Tuhan saya itu. Kalau pemerintahan Tuhanmu yang terjadi, tuh kayak di Afghanistan. Itu, seperti itu, jadinya kayak begitu, kayak di Afghanistan itu. Afghanistan, Pakistan, ya itu. Iya, perempuan-perempuan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh. Nggak boleh perempuan keluar rumah. Ya, sekolah nggak boleh. Perempuan-perempuan di rumah. Itu saya itu mengatakan sesuatu yang benar. Saya udah mendalami loh, saya dalami. Bahkan Anda itu nggak boleh kasih makanan sama orang non-muslim, itu nggak boleh. Makanan Anda itu hanya boleh dimakan orang-orang yang bertakwa. Beda dengan ajaran Kristen. Kalau pemerintahan surga Kristen, pemerintahan Tuhannya Kristen, memerintah di bumi, memberi makan orang miskin. Siapapun itu, nggak peduli mau dia apa kek, ya kan? Itu. Kalau di tempat kalian beda. Nggak boleh kalian memberi makan non-muslim. Nanti dibilang saya fitnah lagi katanya. Belum tahu, kamu belum tahu ajaran agama Islam. Kamu gak usah ngajarin saya kalau agama Islam. Gak usah. Kamu yang berguru sama saya. Ayo silakan. Oke, silakan yuk. Tidak percaya mereka yang saya katakan. Kalau kamu minta buktinya, saya kasih tunjuk. Gitu. Yuk, silakan. Halo? Oke, baik. Saya kasih turun ya. Tidak nyambung. Kita kasih naik ada M. Putu Lilik. Sebentar. Oyon Tanjung. Oke, Oyon Tanjung. Ya, selamat malam. Selamat siang, Oyon Tanjung. Halo, Oyon. Ya, Bang Oyon, Anda Muslim? Muslim lah. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan. Ayo diskusi dengan baik. Oke. Ya, gimana Tentang Bang apa Oyon? di sini? Tentang apa, Dis? Tentang bagaimana jika pemerintahan Islam itu berdiri, maka dunia ini akan kacau balau. Kacau di mana? Kacau bukan di Kristen kacaunya. Tuhannya jelas kok. 3 Tuhan. Hah? 3 Tuhan jelas. Waduh. Ayo kita jelaskan Tuhan. Ayo. Nah, tarik napas dulu. Kalau selangkangan bisa dibenarkan. Tarik napas. Tarik napas dulu. Tuhan benar. Tarik napas. Tarik napas, turunkan. Baik. Sebentar, saya kasih dulu gambar yang cocok buat kamu ya. Gambar apa? Nah, ini dia teman-teman. Nih, ketika Islam bahas Kristen, namanya dakwah, saudara-saudara. Ketika Kristen bahas Islam, nah ini mukanya kayak orang ini. Nah ini marah-marah panas, kesetanan. Kenapa kamu kesetanan begitu? Makan babi ngajarin Islam, makan babi. Kenapa kamu kesetanan? Iyalah. Lu babi boleh dimakan dalam agama Islam. Lu tidak percaya? Oh, di dalam agama Islam boleh makan babi, jangan salah. Siapa? Dia belum tahu dalam agama Islam boleh makan babi, saudara-saudara. Baik. Baik, boleh makan babi ya. Baik. Saya tunjukkan ya. Baik. Kita tunjukkan teman-teman. Kita tunjukkan bahwa dalam agama Islam itu boleh makan babi. Nih. Yang ngomong siapa? Abdul Somad. Coba dengarkan. Makan babi. Kita tahu yang itu tahu enggak? Dengar dulu. Dengar, baik. Masyarakat babi. Kita putar ya. Kita putar. Kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Tak boleh pilih mati.
Masuk dalam Tahu hutan. itu apa? Pilihan cuma Tahu dua. apa itu? Mati sama makan babi. Kau pilih mati atau umat Islam di bawah. Ini blok aja orang anjing yang makan babi. Ambil kecap colek-colek babi. Nah, cuma macam ke babi. oh boleh makan babi menurut Abdul Somad. Kalau kepepet boleh. Oke, kita putarkan lagi ya. Kita putar lagi. Kamu pada kaum kan babi. Kita putar lagi ya. Apakah menurut Abdul Somad boleh makan babi kalau kepepet? Dengar. Gak usah kau diajarin Islam di sini. Kita aja urus. Ayo kita bahas. Kita bahas. Ayo kita bahas. Boleh pilih mati. Masuk dalam hutan. Pilihan cuma dua. Mati sama makan babi. Kau pilih mati atau aku mati. Tadi itu yang mau somot kau bikin ya. Nah, ada lagi sekarang di sini. kalau kepepet boleh makan babi. Ya kan? Pasti kodok. Kamu tidak diikuti. Apakah kamu mau mengajari Abdul Somad? Mau ngajarin Abdul Somad? Bisa baca Al-Quran? Bisa baca Al-Quran? Malah lari kemana-mana. Bisa baca Al-Quran? Jangan marah-marah, tenangkan diri dulu, jangan marah-marah. Nih wajah Islam nih, ini wajah Islam ketika agamanya dibahas nih. Inilah mukanya orang Islam ketika dibahas agamanya. Boleh bahas agama Islam, tak ada masalah, tahu kau. Lu kenapa Anda marah-marah? Bahas Islam, apa? Kenapa Anda marah-marah? Coba bisa tenang nggak? Tenang gitu loh, tenang, bisa tenang, bisa tenang. Ilmu kau apa bahas Islam? Bisa tenang nggak? Baca Al-Quran nggak bisa kau? Bisa tenang. Bisa kau Tadi kamu bilang orang Islam nggak boleh makan babi. Kamu tipu muslihat yang nyata. Boleh kalau kepepet boleh. Pada mati masuk. Kalau kepepet boleh nggak? Islam nih balan kawan. Kalau kepepet boleh nggak? Kalau kepepet boleh nggak makan babi? Tuhan satu. Ditanya kalau kepepet boleh nggak? Kalau kepepet boleh nggak makan babi? 3 di Kristen. Istri 1. Kalau kepepet boleh nggak makan babi? Pada mati gimana kau? Boleh. Boleh nggak? Itu ada kejadian. Kalau kepepet boleh nggak? Kalau kepepet boleh nggak? Ada pelajaran. Kalau kepepet boleh atau tidak? Di Islam boleh istri 3. Tuhan boleh. Kepepet boleh makan babi, saudara-saudara. Bilang katanya nggak boleh makan babi. Jangan begitu. Nih, kurang bagaimana lagi nih? Apakah dalam agama Islam boleh makan babi? Kalau kepepet boleh, ya. Nih, dengarkan. Ngapain jadi dengar ini? Orang Islam bawahnya bodoh orang ini. Ada babi, ada mati. Sampai pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi, ambil tuh babi, coret-coret pakai kecap. Ada itu. Oh, ada yang itu boleh kena ada itu. Boleh makan babi. Jadi jangan Anda bilang berzina mencuri aja boleh. Yang penting mengucapkan syahadat. Betul. Betul. Bisa orang sampai mati, bisa orang sampai mati bisa. Oh, bisa syahadat. Yang penting mengucapkan syahadat. Kalau Anda mengucapkan syahadat, itu masuk surga walau berzina walau mencuri. Coba ya nih. Emang tahu kalau bagi tahu kau? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Masuk surga, zina curi masuk surga. Sudah berzina hari ini, sudah mencuri, sudah maling. Nggak ada masalah. Iya, ada masalah, tetap masuk surga. Yang penting ucap syahadat, betul. Ucap syahadat. Kenapa ketika saya memberitakan kebenaran Anda marah-marah? Kenapa ketika saya memberitakan kebenaran Anda marah-marah? Kenapa? Beda apa yang kebenaran apa yang katakan? Oke, betul tidak agama Islam itu boleh berzina, boleh mencuri, yang penting mengucapkan syahadat. Boleh nggak? Islam kau ajarin. Siapa kau? Betul atau tidak? Yang penting mengucapkan syahadat masuk surga, betul. Poligami Tuhan. Kau poligami Tuhan. Di dalam agama Islam boleh berzina, boleh. Makasih Bang Ahmad. Boleh. Sakit. Udah stres dia. Bang Aman, makasih. Gimana? Sudah reda emosinya? Sudah reda emosinya? Sudah reda? Ajaran kau aja nggak jelas. Kami pulang kau aja di Islam. Baca Quran kau bisa kau? Bisa. Tidak jelas bagaimana? Begitu jelasnya. Yang nggak jelas itu. Bisa kau baca Quran? Baca Al-Quran. Kenapa tidak bisa? Bisa baca Quran. Kenapa tidak bisa? Nih, saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk. Nih. Woi, pakai apa perjamannya? Oh, saya kasih tunjuk. Nih, dengerin. Nih. 15 tahun saya belajar Islam. Babi. Apa babi? Senang mengulang berbahasa Arab, tapi tidak mengerti bahasa Arab. Apa yang kalian itu? Apa videonya yang saya itu? Video aja kalian aku. Menjadi keledai. Menjadi keledai. Menjadi keledai. Orang itu kakak kalian di sini.
Oke, saya bacakan satu ayat Al-Quran ya. Kita tes. Apa namanya tuh? Kita tes apakah Muslim itu seperti keledai. Kita tes. Nih saya bacakan satu ayat Al-Quran. Tolong kamu artikan. Saya bacakan ya. Ini ayat Al-Quran. Jangan panik. Jangan panik. Nih. Saya bacakan ayat Al-Quran. Saya bacakan ayat Al-Quran. Nih ya. Walad dolin. Coba apa artinya? Apa artinya walad dolin? Ngapain kau? Nah. Walad dolin apa artinya? Walad dolin. Siapa kau? Nah, inilah orang Islam nih. Tiap hari baca Al-Fatihah. Tiap hari baca huruf Arab, nggak tahu artinya. Kenapa kamu jadi seperti itu? Kenapa? Kok marah-marah? Yang saya sampaikan fakta, kamunya marah-marah. Di mana yang bukan fakta yang saya sampaikan? Siapa kau? Siapa kau nyampai fakta ini? Siapa kau? Saya ini orang yang mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya dalam surat Al-Fatihah, Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sekarang waladdallin itu apa artinya? Buka kacamata kau tuh. Apa arti waladdallin? Kenapa kau marah-marah? Makan babi ya. Makan babi ya. Marah-marah. Kenapa kamu marah-marah? Kesetanan. Iyalah. Rokok kan? Rokok. Halal bagi kita pesan sama babi. Waduh, ya kan? Oh, Allahu Akbar, rokok. Push. Inilah orang Islam nih kayak gini nih. Rokok. Iya, kenapa kau? Iya. Wah, buset terus rokok itu. Wah, nggak tahu dia rokok itu kencing setan. Tahu nggak kalau rokok itu kencing setan? Kan kepada kencing babi yang minum kencing babi haram. Rokok itu kencing setan. Mau saya tunjukin? Kencing babi. Inilah. Tiap hari ngisep kencing setan ngomongnya Allah. Cocok. Iya. Nih, saya kasih contoh nih. Bahwasanya rokok itu dari kencing setan. Nih. Biar saya tunjuk. Nih, dengarkan. Diludahin sama Yudi, tau gak Yudi ludahin tau. Untuk Indonesia tinggal diludahin tau. Itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuma berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuma sendawa. Dan harum lebih harum dari kesturi. Laki-laki ajaran apa ini? Besar di sorga. Ajaran apa ini? Kalau mampet siapa yang ngedot? WC-nya. Di gereja bisa. No. Apa ajaran ini? Itu menurut ajaran agama Islam. Tembakau atau rokok itu berasal dari kencing setan. Oh, kencing setan kau apa ini? Kau hisapin aja. Laki-laki. Jangan marah-marah begitu. Marah dia kenyataan. Inilah saya bilang. Walaupun orang Islam, teman-teman. Walaupun ngerokok, walaupun tukang berzina, walaupun maling. Tapi kalau ngomong Allah semangat 45. Yang penting apa? Yang penting tauhid. Yang penting tauhid. Musyrik. Yang penting tidak musyrik. Berzina. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Mana? Masih marah-marah? Orang ini. Masih marah-marah? Ada orang kenapa ini? Cuma menghujat orang ini bisanya. Di mana menghujatnya? Coba di mana saya menghujatnya? Ajaran kau apa ini? Ajaran apa? Di mana saya menghujatnya? Jangan gelagapan yuk. Di mana saya menghujatnya? Tiga itu. Di mana saya menghujatnya? Kapan saya pernah menghujat agama Islam? Coba. Apa ilmu kau tuh Mas ini? Apa ilmu? Bukan pertanyaan saya sederhana nih. Saya kasih kamu kesempatan. Kapan atau perkataan apa yang pernah saya ucapkan yang adalah penghujatan terhadap agama Islam? Ayo. Banyak. Sebutkan satu aja. Kata kau banyak. Sebut satu. Berani kalau online orang nggak berani kelari ke keluar. Disuruh nyebutin satu nggak berani. Sebutin satu. Banyak. Satu sebutin. DPO kau ini. Kau DPO ini tahu kau. Kan udah kerja. Sebutin satu. Banyak. Sebutin satu apa? Kalau benar kau ya. Kau usah lari ke negeri kau. Lari kemana-mana. Karena kalah debat, dengar. Karena kalah debat, orang Islam itu lapor polisi, mempersekusi. Tapi suruh nunjukin di mana saya menghujat. Tiada mampu dan tiada sanggup. Apakah kamu sanggup menunjukkan bahwa saya menghujat? Apakah kamu sanggup menunjukkan saya menghujat? Banyak. Apa sebutin satu? Satu sebutin. Tunjukin satu tidak mampu. Di mana? Kau bahas ketuhanan sama aku, bahas ketuhanan ya. Tunjukin satu penghujatan di mana? Orang Islam. Kita bahas ketuhanan di sini. Penghujatannya di mana? Sebutin satu. Kau ngajar orang Islam tidak mampu menunjukkan penghujatannya, malah marah-marah. Siapa aku tanya? Oke, sekarang kamu mau bahas tentang ketuhanan. Mau bahas tentang ketuhanan. Jangan diam begitu. Oke.
Sekarang coba kamu dengarkan lagu ini. Dengarkan lagu ini ya. Dengarkan. Ini lagunya orang Kristen atau lagunya orang Islam? Panik. 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 Oh, panik. Dengarkan. Nih. Dia lagu, kau dengerin aku. Oke. Kamu mengucapkan ya Rasulullah enggak? Ketika kamu sholat, kamu mengucapkan ya Rasulullah enggak? Tentang Tuhan yang kau bawa. Tentang Tuhan yang kau bawa. Ditanya apa? Langsung meninggal. Oke. Dalam sholawatmu kamu menyebutkan ya Rasulullah, betul? Udah aku jawab. Udah aku jawab. Waktu kamu mengucapkan ya Rasulullah, Muhammad ada di mana? Satu-satu. Waktu kamu mengucapkan ya Rasulullah, Muhammad ada di mana? Asal Tuhan kau di mana? Muhammad ada di mana? Tiada mampu menjawab. Tiada mampu menjawab kalian. Asal Muhammad dari selangkangan bukan? Satu dong. Itu rokmu aja dari selangkangan gimana? Oke, ketika kamu memanggil Muhammad, Muhammad ada di mana? Aku nanya lagi kau. Oke, kau. Langsung panas. Kenapa kamu marah-marah begitu? Muhammad itu rokmu enggak? Kau nanya terus? Muhammad itu rokmu enggak? Muhammad rok. Otak kau di mana? Muhammad itu Rabbmu gimana? Oke, saya tunjukkan. Kamu tidak tahu bahwa Muhammad itu Rabbmu. Nih, saya tunjukkan. Muhammad itu Tuhanmu. Tuhanmu lahir dari selangkangannya Aminah. Gimana? Gimana? Nih, dengarkan. Rok setan ya? Rok setan. Robnya adalah mayat? Yesus ikut setan, rok setan tuh ya. Agama apa? Islam. Itu baru satu. Agama apa yang robnya mayat? Apalagi nih? Nih, kita kasih tunjuk lagi. Kita kasih tunjuk sebanyak-banyaknya kepada dia. Nih. Apakah umat muslim itu Muhammad itu robnya umat muslim? Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oke, Muhammad itu Robmu bukan? Muhammad itu Robmu bukan? Pemimpin kami ya. Ya, Robmu. Oke, Robmu lahir dari selangkangannya Aminah, betul nggak? Robmu Alamin nggak? Robmu aja lahir dari selangkangan, gimana? Nih, apa kata Ustaz Felix Yao? Nih, ini kata Ustaz Felix Yao, dengarkan. Nih, dengarkan. Nih. Bisa tanya nggak? Berdebat dengan Edis TV, Asik ngaji akui Muhammad adalah Rob, itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, ya. Yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah ini babi yang ngomong ya. Babi yang ngomong ya. Ini namanya kebenaran. Kau cari kebenaran. Oke, sekarang terakhir nih, terakhir dengar. Oyon, dengarlah dulu Oyon Tanjung. Oyon Tanjung dengar. Oyon Tanjung dengarlah dulu, udah Oyon Tanjung. Jangan marah-marah, Oyon Tanjung. Dengar, ini kalau orang potong bikin rendang ini ngomong agama, dengar, Oyon Tanjung, dengar. Apa yang kau dengar? Dengar, Oyon Tanjung. Oyon Tanjung dengar dulu, Oyon Tanjung, dengar. Oyon Tanjung, Muhammad itu Robmu betul? Muhammad itu Robmu, betul atau salah? Rob apa? Betul atau salah? Jawab. Muhammad adalah Robmu, betul atau salah? Rasulanku, ya. Robmu atau tidak? Nabiku. Robmu atau bukan? Muhammad itu Robmu atau bukan? Apa maksudnya? Pemimpin Rob. Nah ini kan udah gelagapan. Benar. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, selesai. Kalau kau nggak jawab, selesai. Apakah Muhammad itu Robmu? Kamu bisa tanya, pemimpinku. Apakah Muhammad itu Robmu? Yang mengajarkan kami menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Iya, Robmu atau bukan dia? Robmu atau bukan dia? Apa? Tentang Robnya apa? Maksudnya kalau tidur di bawah. Tanya Robmu aja kau nggak tahu. Ditanya, apakah Muhammad Robmu? Nih orang-orang Muslim nih. Orang yang kemarin saya tantang debat yang namanya Tasik Ngaji. Belum loh dia debat dengan saya. Belum terjadi perdebatan itu. Buru-buru dia akui Muhammad itu Rob. Nih, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya tantang dia. Ngomong-ngomongin orang Kristen, Robnya lahir dari selangkangan. Robmu aja lahir dari selangkangan.
Gimana nekat yang? Ayo, silakan. Semua argumen itu saya balikin ke Rob Malam. Oh gimana lagi? Ayo, Robnya siapa yang mati di dalam kuburan? Rob kalian. Ini orang Islam yang ngomongin. Oh dibenerin. Oh, kalau kamu mau ngadu-ngadu jadi emak-emak, saya nomor 1. Bisa jadi emak-emak. Bisa saya kalau saya disuruh jadi emak-emak. Nih, dengarkan. Apakah saya yang bilang atau orang Islam yang bilang bahwa Robnya itu mayat? Nih, orang Islam yang ngomong bahwa Robnya itu mayat. Orang Islam sendiri. Bukan saya. Nah, lihat nih. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Lu dengar? Iya. Yang Robnya adalah mayat itu kalian. Kalau Rob kami, Yesua, ya, Yesus Kristus hidup, bukan mayat di kuburan kayak kalian. Ayo, sudah saya bilang, semakin kalian itu ya mengatakan sesuatu tentang iman kami, saya balikin ke kalian, kalian meninggal dunia. Ekspresi muka kalian langsung kayak gini. Ini loh, ini. Oke, Medi. Oke, selamat siang. Selamat siang, Medi. Silakan nyalakan kamera, ayo. Silakan. Oke. Bilang-bilang Rob kami lahir dari selangkangan. Robmu yang lahir dari selangkangan. Robmu aja lahir dari selangkangan kok mempermasalahkan Rob kami. Ya, silakan. Ya, apa ini apa namanya? Temanya? Melanjutkan yang tadi. Temanya apa? Apakah Muhammad itu Robmu? Bukan. Berarti pernyataan Tasik Ngaji yang mengatakan Muhammad itu Rob sesat ya? Dia salah. Oke, bagaimana dengan pernyataan Daman Al-Mantiki yang menyatakan Muhammad itu Rob? Salah kaji. Salah juga. Yusuf PI yang mengatakan Muhammad itu Rob? Salah kaji. Salah semua. Ini orang Islam belum jelas siapa Robnya. Kadang-kadang Robnya cuma Allah, kadang-kadang tambah satu lagi Muhammad. Ini seperti ini mereka. Oke, tolong kalian rapat dulu konsili tahun 2025 untuk menentukan Rob kalian siapa. Kan ya? Jelas. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ulama-ulama itu yang mengatakan bahwa itu Muhammad juga Rob? Makanya udah saya bilang mereka itu salah. Iya, masalahnya cuma kamu sendiri yang bilang Muhammad bukan Rob. Siapa bilang? Loh, itu teman-temanmu gimana? Makanya mereka salah kaji. Oke, kalian konsili dulu kalau begitu. Konsili. Konsili dulu. Belum konsili kali. Ayo, silakan. Sampai hari ini mereka belum jelas siapa Robnya, teman-teman. Kadang-kadang Allah dan Tuhannya. Kadang-kadang Robnya 1, kadang-kadang 2. Oke, Liana. Selamat siang. Selamat siang, tapi maaf belum bisa pakai kamera, jadi nanti tolong dinaikin lagi ya. Soalnya sekarang belum siap lagi ada. Oke, saya turunkan dulu ya. Nanti kalau sudah menyalakan kamera, saya kasih turun. Ya, saya turunkan dulu. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti.
mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah.
Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.